untuk mendapatkan ampunan Allah dan memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk kita ini bisa dibebaskan dari siksa api neraka. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada subuh kali ini berjudul menghapus daftar nama kita di neraka. Jamaah rahimakumullah, setiap orang itu telah terdaftar namanya di neraka maupun di surga, termasuk kita ini. Nama kita sudah tertera. Apakah kita ini ditakdirkan oleh Allah di surga atau di neraka? Daftar nama-nama di surga dan di neraka ini oleh Allah telah dicatat sejak kita ini masih di alam arwah. Kita ini masih di alam roh. Roh kita belum bertemu dengan jasad kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim wa khalaqa lin nari ahlan khalaqahum biha wa hum fi aslabi abaihim." Sesungguhnya Allah itu telah menulis nama-nama penghuni surga saat mereka itu masih di sulbi ayahnya, ayah mereka. Sebaliknya para jamaah, Allah juga sudah mencatat, menulis nama-nama penghuni neraka itu sejak mereka masih berada di sulbi ayah-ayah mereka. Saat kita ini masih di alam arwah, roh kita masih di tulang sulbi ayah kita. Ini Allah telah menulis nama kita itu di surga atau di neraka. Kita tidak tahu. Ini artinya apa para jemaah? Bahwa kita ini sejak belum lahir, sejak di alam arwah, itu sudah ditakdirkan nasib kita bahagia atau sengsara, di surga atau di neraka. Jamaah rahimakumullah, pada suatu ketika seusai Rasulullah memakamkan jenazah salah seorang sahabat, beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tidaklah seseorang di antara kalian
itu telah ditetapkan oleh Allah tempatnya di neraka, dan telah ditetapkan oleh Allah tempatnya di surga. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'il amala." Wahai Rasulullah, kalau kami semua ini sudah ditakdirkan seperti itu ya Rasulullah, apakah cukup kami ini pasrah pada takdir wa nada'il amal, lalu kami ini meninggalkan amal, tidak berbuat apa-apa? Takdir kita di surga, tanpa amal masuk surga. Takdir kita di neraka, walaupun kita beramal baik, tetap akan masuk neraka. Apa seperti itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iman, beramal, jangan diam. Fakullu muyassarun laha mimma khuliqa lahu, karena semua takdir yang telah ditetapkan itu Allah akan memberikan kemudahan untuk beramal agar mendapatkan takdirnya itu. Amma man kana min ahli sa'adah fayassaru li amali ahli sa'adah. Kalau kita ini ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang berbahagia masuk surga, maka Allah akan memberikan kemudahan kita beramal dengan amalan-amalan soleh, beramal dengan amalan ahli surga. Tetapi sebaliknya, wa amma man kana min ahli shiqaq, maka orang yang kemudian oleh Allah ditakdirkan orang yang celaka, calon penghuni neraka, maka dia juga akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk berbuat keburukan yang cenderung masuk ke dalam neraka. Hadis ini para jamaah menjelaskan tentang takdir. Siapa para jamaah yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga, maka mudah sekali kita beramal soleh. Tidak ada beratnya beramal soleh yang mengantarkan masuk surga. Sebaliknya yang ditakdirkan masuk neraka, maka hatinya ini akan cenderung untuk maksiat, cenderung untuk berbuat yang tidak baik. Orang yang memahami hadis ini secara sempit, maka takdir itu akan menjadi pembenaran perbuatan buruknya. Orang yang biasa berbuat maksiat, kemudian diingatkan, janganlah, ini bulan Ramadan, bulan untuk mengumpulkan kebaikan, mari kita puasa. Apa katanya? Kalau saya maksiat, saya beli, saya tidak puasa di bulan Ramadan, ini sudah takdir saya. Takdir dibuat alasan para jamaah. Padahal sebetulnya kita semua ini kan tidak tahu takdir kita. Apakah takdir kita itu di neraka atau takdir kita di surga? Semua kita tidak tahu. Maka yang penting bagi kita adalah ikhtiar, berusaha beramal soleh. Perkara itu nanti kita ditempatkan oleh Allah di surga atau di neraka,
itu apa kata Allah. Ada sebuah kisah menarik. Seorang ahli ibadah, seorang sufi yang malam-malamnya itu dihabiskan untuk sujud tahajud, untuk tafakkur tadabbur, tilawah kalamullah, membaca Al-Quran, bibirnya basah untuk menyebut asma Allah yang agung, air matanya mengucur deras, meratapi nasibnya, mengingat kepada Allah. Ahli sufi ini namanya Abdul Aziz. Ketika malaikat melihat di Lauhul Mahfuz, ternyata Abdul Aziz yang ahli ibadah, yang sufi, yang ulama ini namanya terdaftar di neraka. Maka malaikat ini kemudian turun menemui Abdul Aziz ini yang sedang menikmati malamnya untuk bertahajud, untuk bermunajat kepada Allah. Kata malaikat, wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau ini beribadah seperti ini, susah payah seperti ini, menghabiskan waktumu, meninggalkan kenikmatan dunia hanya untuk beribadah? Padahal takdirmu, Allah telah mencatat engkau ini akan masuk neraka. Apa jawaban Abdul Aziz? Soal neraka dan surga itu adalah urusan Allah. Tugas kami ini adalah hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita manusia ini hanya untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari ridha Allah. Kalau Allah itu ridho, kata Abdul Aziz ini, Allah itu ridho, aku masuk neraka, aku akan jalani. Masya Allah para jamaah, ikhlasnya Abdul Aziz seorang sufi ahli ibadah ini, ikhlasnya beribadah kepada Allah, malaikat terkagum-kagum. Maka kembalilah malaikat ini ke langit sana. Dan beberapa hari kemudian malaikat ini penasaran ingin melihat catatan Abdul Aziz di Lauhul Mahfuz. Ternyata para jamaah, malaikat terkejut juga. Yang tadinya terdaftar di deretan penghuni neraka, kali ini sudah beralih, berpindah ke daftar deretan ahli surga. Maka segeralah malaikat ini turun ke bumi lagi, menemui Abdul Aziz yang sedang asyik menikmati ibadahnya kepada Allah. Ya Abdul Aziz, ada kabar gembira bahwa namamu telah dirubah oleh Allah menjadi calon penghuni surga. Gembirakah Abdul Aziz? Sedikit, alhamdulillah. Tetapi ketahuilah malaikat, aku beribadah ini bukan untuk mencari surga, bukan karena takut neraka. Ini memang orang sufi itu seperti itu. Ibadahnya semata-mata lillahi ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah. Ini tadi, kalau Allah ridho aku masuk neraka, akan aku jalani. Sanggupkah kita seperti ini? Tidak sanggup para jamaah. Ini seorang sufi, tingkatan kita ini masih jauh di bawah. Jamaah rahmatullah, di bulan Ramadan ini Allah yang maha bijaksana, yang maha adil,
Maha Rahman Rahim. Setiap malam berjamaah di bulan Ramadan ini ternyata menghapus daftar nama-nama di neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ini menurut ahli hadis Al-Haisami, semua perawinya siqah terpercaya, maka hadis ini hadis sahih. Rasulullah bersabda, innalillahi fi kulli yaumin waladatin utaqa'a minan nari fi syahri ramadhana wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lahu. Rawahu Ahmad. Bahwa setiap hari di bulan Ramadan ini siang malam itu Allah membebaskan kita, membebaskan kaum muslimin dari siksa api neraka. Dan di bulan Ramadan ini seorang muslim ini doa-doanya akan diijabah oleh Allah. Pertanyaan para jamaah, siapakah yang kemudian dihapuskan namanya dari deretan ahli neraka ini? Karena menurut faham ulama bahwa pembebasan dari siksa neraka itu adalah nama-namanya di neraka itu dihapuskan oleh Allah. Siapa itu para jamaah? Tentu yang pertama orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Puasa dengan segenap jiwa raga, bukan puasa yang hanya menahan lapar dada, tetapi mempuasakan pikiran, perasaan, perbuatan, ucapan, tangan yang sering bertindak kejam. Inilah para jemaah, orang yang berpuasa dengan segenap jiwa raganya ini yang akan dihapuskan oleh Allah namanya di deretan ahli neraka. Yang kedua para jemaah, tadi ada doa yang pasti dijabah. Doa yang kita panjatkan agar kita ini dihapus dari list penghuni neraka, dari daftar penghuni neraka. Ini doa memang dari ulama yang membuat, yang menciptakan, tapi isinya sangat baik. Doanya begini: Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskan kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami dari siksa api neraka. Dengan kita berdoa doa ini para jamaah setiap hari di bulan Ramadan ini, fa insyaallah nama-nama kita yang tercantum di neraka itu akan dihapuskan oleh Allah. Kita jangan selalu optimis kita ini masuk surga karena kita merasa ahli ibadah, merasa orang yang sudah soleh. Jangan optimis seperti itu. Kalau itu yang kita lakukan, justru kita akan masuk neraka. Tetapi bersuudzonlah bahwa kita ini akan masuk neraka, maka dengan cara begitu akan memacu semangat kita untuk beribadah kepada Allah, dan Allah mengabulkan itu. Orang yang menganggap dirinya masuk neraka akan masuk surga, tetapi orang yang menganggap dirinya masuk surga akan masuk neraka.
Barangkali ini yang bisa saya sampaikan di subuh kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita agar kita ini jangan pasrah pada takdir kita, dan takdir itu tidak ada yang tahu, tetapi kita harus bersangka bahwa nasib kita itu jelek, sehingga kita akan selalu meningkatkan amal soleh kita, terutama di bulan Ramadan ini. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.